Halo guys, balik lagi nih sama saya Irfan. Nggak usah basa-basi, di video kali ini saya mau ngomongin suka duka pakai HP Infinix Smart 8 ini selama 2 minggu cuy. Tapi ini perkenalan dulu buat kamu yang belum tahu tentang HP Infinix Smart 8 ini. Jadi Infinix Smart 8 adalah tipe dari brand Infinix yang kita tahu tipe Smart adalah tipe entry levelnya Infinix. Atau bahasa nggak enaknya HP murah dari Infinix. HP ini ada dua varian 3/64 GB yang dibanderol dengan harga Rp1.099.000 dan varian 4/128 GB dibanderol dengan harga Rp1.249.000. By the way, yang punya saya ini varian 4/128 GB. Ya udah nih, kita langsung aja masuk ke suka yang pertama pakai HP ini. Jadi suka yang pertama tuh ada di bagian sektor atau spesifikasi layar Infinix Smart 8 ini cuy. HP ini menggunakan layar yang jenisnya itu punch hole. Terkesan mewah lah buat harga HP 1 jutaan. Apalagi untuk range harga di bawah 1,5 juta itu menurut saya udah killer banget. Fun fact-nya nih ya, HP ini menjadi HP pertama di bawah 1,5 jutaan yang menggunakan layar jenis punch hole. Koreksi ya kalau saya salah. Gak cuman itu aja, HP ini juga menggunakan refresh rate hingga 90Hz yang bisa dibilang buat scroll-scroll sosmed tuh jadi kelihatan smooth banget. Ya walaupun resolusinya cuman HD Plus atau 720 kali 1612 pixel. Tapi kita balik lagi ke harganya. Rata-rata HP under 1,5 jutaan emang dapat resolusi yang cuman HD Plus doang. Nah terus nih suka yang kedua ada di bagian sektor kameranya cuy. Ya walaupun saya nggak bisa bilang kalau HP ini hasil kamera itu bagus-bagus banget. Tetapi untuk harga yang dikasih HP ini menurut saya sudah lebih dari cukup banget. Hasilnya juga lumayan bagus ya, bisa terbilang natural lah, cocok buat foto keseharian. Apalagi yang punya usaha UMKM dan pengen upload usahanya ke sosmed. Ya saya rasa HP ini sudah cukup memadai lah. Hasil videonya juga lumayan bagus, tetapi ya emang harus ada upaya lebih dalam pengambilan videonya agar hasilnya itu nggak terlalu getar atau jitter, karena emang smartphone ini nggak ada punya fitur stabilisasi seperti ACE ataupun OIS. Ya overall untuk kamera dari HP ini menurut saya cukup cakep. Tapi nih jika kamu memang cari HP yang untuk hasil kamera, foto dan videonya itu memang harus bagus pakai banget. Saya nggak menyarankan kamu untuk beli HP ini, ya minimal kamu tambah budget, cari HP dengan kamera yang memuaskan lah menurut saya. Terus kita masuk nih ke suka yang ketiga. Jadi suka yang ketiga tuh ada di sektor chipset, RAM dan ROM atau internal storage-nya cuy. Smartphone ini menggunakan chipset Uni SoC Tiger T606 dengan RAM 4GB dan internal storage 128GB yang sudah UFS 2.2 buat main game seperti ML yang dapat grafis high dan FPS rata-ratanya di 59 fps. Terus saya coba juga main eFootball. Ternyata lancar-lancar aja di settingan yang standar dan FPS rata-ratanya di 59 fps juga. Gak cuman itu, smartphone ini juga kuat low main Genshin Impact ya walaupun di grafis yang lowless dan FPS rata-ratanya cuman di 27 fps. Tapi nih ya menurut saya untuk harga 1 jutaan loh bisa ngehajar game kayak tadi itu aja udah wow banget. Terus internal storage-nya yang cukup besar untuk nyimpen data penting kamu. Malah internal storage-nya yang 128GB sudah UFS 2.2 yang pastinya ngebut banget lah buat ngakses file penting kamu tadi. Jika kamu masih kurang sama 128GB, kamu bisa tambah dengan micro SD karena SIM tray-nya ini udah mendukung triple slot. Nah sampai di sini gimana menurut pendapat kamu tentang HP Infinix Smart 8 ini yang cuman dibanderol di harga 1,2 jutaan aja cuy. Kalau menurut saya pribadi sih gokil banget. Yaudah kita langsung aja lanjut ke suka yang keempat. Jadi suka yang keempat itu ada di bagian fitur-fitur yang dikasih HP ini. Nggak cuman fitur aja sih, ada juga sensor-sensor yang dikasih di HP Infinix Smart 8 ini yang mau kita bahas. Sebelum smartphone ini keluar di harga 1,2 jutaan dengan spek yang dikasih di atas, saya mikirnya pasti banyak sensor dan fitur yang dihilangkan di smartphone ini untuk memangkas harga yang cuman 1,2 jutaan. Ternyata setelah launching dan saya coba sendiri, saya sempat speechless. Ternyata Infinix masih kasih fitur yang cukup lumayan cakep. Ada fingerprint scanner, terus ada notifikasi bar ala-ala Dynamic Island-nya Apple. Terus ada juga Face ID dan sensor-sensornya juga cukup lengkap cuy. Kayak sensor kompas, terus ada sensor cahaya dan tentunya ada sensor gyroscope.
Ya walaupun cuman software, tapi oke lah dengan spek yang udah dikasih dan harga yang bisa dibilang murah banget. Ini udah lebih dari cukup menurut saya. Nah, kita udah ngomongin suka-sukanya pakai HP Infinix Smart 8 ini. Sekarang kita masuk ke sesi dukanya atau sesi nggak enaknya pakai HP Infinix Smart 8 ini. Tapi ini menurut pendapat saya pribadi ya cuy. Jika kamu punya pendapat atau saran atau kritik ya, kamu bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Biar kita bisa sama-sama sharing tentang HP Infinix Smart 8 ini. Ya udah kita masuk aja yuk ke sesi duka yang pertama. Jadi di duka yang pertama tuh ada di bagian sektor pengecasannya. Sebenarnya saya cukup mengapresiasi Infinix upgrade slot charger menjadi Type-C dari seri yang sebelumnya Infinix Smart 7 yang masih menggunakan micro USB. Tapi yang disayangkan Infinix tidak menyertai fitur fast charging. Smartphone ini hanya support pengecasan 10 watt aja dan membutuhkan waktu 3-4 jam sampai baterainya terisi full kembali. Karena emang kapasitas baterai di HP ini cukup besar cuy, 5000 mAh. Dan kemarin aja cuy, saya sempet bosen ya nungguin HP ini sampai full. Ya gimana ya, baterainya besar, terus pengecasannya tuh cuman 10 watt gitu. Aduh, cuman tapi ya oke lah ya. Dikasih harga 1.200.000-an dapat spek yang kayak sebelumnya tuh ya udah nutupin kekurangan yang satu ini. Ya udah kita langsung aja masuk ke sesi duka yang kedua. Di sesi duka yang kedua nih ada di bagian sektor speakernya. Infinix Smart 8 ini menggunakan speaker mono, jadi emang pure suaranya hanya dari bawah aja. Tetapi yang disayangkan lagi menurut saya suaranya cukup cempreng dan bisa dibilang pecah. Mungkin sebagian orang yang gak suka dengerin musik atau nonton film ya fine-fine aja sama kekurangan yang satu ini. Tapi buat saya yang hobi dengerin musik jadi cukup terasa terganggu sama kekurangan yang satu ini cuy. Ya walaupun masalah ini bisa diatasin menggunakan speaker eksternal atau menggunakan TWS. Tapi jika kamu mau versi low budget, kamu bisa juga pakai handset kabel karena HP ini sudah memiliki lubang jack audio untuk handset kabel dan speaker eksternal juga. Nah kita masuk nih di duka yang ketiga. Jadi di duka yang ketiga nih ada di sektor layarnya. Cuman ini ya sektor layarnya ini hanya di bagian brightness-nya aja yang saya kurang suka. Karena emang kecerahan maksimal tuh cuman 500 nits saja cuy. Kekurangan satu ini cukup mengganggu jika kamu seorang pekerja yang beraktivitas di outdoor seperti ojek online atau kurir paket yang mayoritas menggunakan smartphone di luar ruangan. Setelah saya coba di luar ruangan terutama di bawah sinar matahari, layarnya jadi kelihatan redup banget atau gelap banget. Walaupun settingan brightness-nya sudah saya fullkan cuy. Sebenarnya untuk kekurangan yang satu ini ya saya nggak bisa komentar terlalu banyak. Karena setelah menimbang dari segi harga dan fitur yang diberikan sama smartphone ini, saya bisa mentoleransi lah untuk kekurangan yang satu ini. Nah saya udah nih ngomongin suka duka pakai Infinix Smart 8 ini. Tapi jika kamu punya pendapat atau kritik atau saran ya, kamu bisa aja tulis di kolom komentar biar kita bisa sama-sama sharing tentang Infinix Smart 8 ini. Dan bisa juga jadi inspirasi lah atau jadi referensi buat teman-teman yang baru mau beli HP Infinix Smart 8 ini cuy. Oh iya, boleh dong bantuin saya juga untuk kembangin channel gadget ini biar makin berkembang dengan cara diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Terus kalau kamu suka sama video ini, kamu bisa dong klik tombol like, dan jika kamu gak suka, kamu juga bisa klik tombol dislike. Tapi ya kalau bisa jangan. Ya udah mungkin sampai sini aja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Dan buat yang nggak nonton ya nggak apa-apa juga sih. Ya udah sampai jumpa di next video. Thank you cuy.